Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Ramadan, perwakilan dari kelompok tugas metode numerik yang beranggotakan Putra Ramadan, saya sendiri, dan rekan saya Rahen Ramadan. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program penyelesaian akar persamaan nirlanjar dengan metode Newton-Raphson. Langkah pertama yaitu kita buat file headernya. Di sini digunakan file header iostream untuk fungsi cout, sin, ndl. Kemudian math.h untuk fungsi yang menggunakan perhitungan matematika, stdio.h untuk fungsi printf, pindah baris dan tab, kemudian iomanip untuk fungsi setw yang digunakan untuk mengatur lebar baris atau spasi, kemudian conio.h untuk fungsi get, cmat untuk fungsi fabs untuk menghitung nilai mutlak dari error, kemudian windows.h digunakan untuk fungsi cls. Selanjutnya kita deklarasikan variabelnya. Yang pertama yaitu ada i sama dengan 0 dan n yang bertipe bilangan bulat. N ini untuk input iterasi maksimal nanti. Kemudian ada e sama dengan 2,7 sekian bertipe data float. Ini untuk deklarasi variabel nilai bilangan Euler. Kemudian ada variabel b, c, d, g, j, k, m, epsilon, pilih, p error yang bertipe data float. b, c, d, g, j, k, m ini untuk deklarasi variabel untuk kita inputkan konstanta-konstanta yang ada pada fungsi. Kemudian epsilon ini untuk input nilai epsilon atau toleransi error pada proses berhenti menggunakan epsilon. Kemudian error ini untuk perhitungan selisih dari x dengan x sebelumnya. Kemudian di sini ada x array 100 bertipe data float. Selanjutnya kita buat fungsi yang akan dihampiri akar persamaannya. Di sini fungsi efeknya kita deklarasikan dengan f bertipe data float. Ini adalah fungsinya yang akan dihampiri. Kemudian kita buat fungsi turunannya. Di sini dideklarasikan dengan t bertipe data float. Ini adalah fungsi turunannya. Selanjutnya kita masuk ke program utama. Pertama kita buat tampilan awal programnya. Dari sini tampilan awal program. Kemudian kita inputkan nilai dari setiap variabel koefisien tadi b, c, d, g, j, k, m tadi. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan nilai tebakan awal x0. Kemudian kita diarahkan untuk memilih proses pemberhentian program. Yang pertama dengan toleransi error epsilon, kedua dengan jumlah iterasi atau iterasi maksimal. Kemudian kita inputkan pilihan kita 1 atau 2. Apabila kita memilih 1, kita akan diarahkan ke program berhenti dengan toleransi epsilon. Kemudian kita diminta untuk input epsilonnya. Selanjutnya kita lakukan perulangan do while. Ini untuk menampilkan i. Kemudian ini untuk melakukan perhitungan xi-nya. Kemudian ini untuk menampilkan xi. Ini untuk menampilkan nilai mutlak dari selisih atau errornya. Kemudian while fabs ini nilai mutlak dari x dikurang x sebelumnya itu lebih besar epsilon, maka i, xi dan error ditampilkan pada outputnya. Nah, apabila xi dengan dikurang x sebelumnya tadi ini sudah lebih kecil atau sama dengan epsilon, maka program akan berhenti. Kemudian x terakhir adalah solusi persamaannya. Kemudian apabila kita pilih 2, kita akan diarahkan ke program berhenti dengan iterasi maksimal. Kita diminta untuk inputkan jumlah iterasi atau iterasi maksimalnya. Selanjutnya kita gunakan perulangan for untuk i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Dilakukan dengan for tadi dilakukan perhitungan xi-nya. Kemudian ini untuk menampilkan i-nya, ini untuk menampilkan xi, ini perhitungan nilai selisih x dengan x sebelumnya. Kemudian ini untuk menampilkan nilai selisih tadi. Selanjutnya, setelah iterasi mencapai ke n, maka xn tadi itu akan menjadi menjadi solusi persamaannya. Kemudian apabila kita memilih selain dari 1 atau 2 tadi, maka program akan output input salah dan kita akan diarahkan untuk
memilih satu atau dua proses berhenti tadi. Selanjutnya kita uji coba program. Pertama kita uji coba dengan menggunakan angka-angka kecil. Misal di sini 3, 6, 5, 9, 8, 6, 4. Kita inputkan tebakan awal misal 1. Kita pilih dengan toleransi error terlebih dahulu. Epsilonnya 10 pangkat min 5 misalkan. Nah, di sini dengan epsilon 10 pangkat min 5, iterasi akan berhenti ke iterasi keempat dengan solusi persamaannya yaitu 0,986587. Selanjutnya kita coba dengan jumlah iterasi maksimal dengan angka yang sama tadi. Tebakan awalnya 1, kita pilih 2. Dan di sini kita inputkan toleransi banyaknya iterasi atau iterasi maksimal, misalnya kita inputkan 20. Nah, dengan iterasi sebanyak 20 didapat solusi persamaannya yaitu 0,986587. Hasil yang didapat itu sama dengan menggunakan epsilon tadi. Kemudian kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi. Di sini sudah kami siapkan. Nah, dengan angka-angka kecil tadi, dengan menggunakan aplikasi didapat salah satu akarnya yaitu 0,99. Nah, terdapat selisih yang cukup kecil di antara hasil program dan dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya kita uji coba dengan angka-angka yang cukup besar. Misal kita inputkan 100, 12, 154, 50, 83, 20, 58. Tebakan awal misal 1, kita pilih dengan toleransi error dulu. Misal kita inputkan epsilonnya 10 pangkat min 5. Nah, dengan epsilon 10 pangkat min 5, iterasi akan berhenti ke iterasi kelima dengan solusinya yaitu 0,983535. Kemudian kita uji coba dengan iterasi maksimal dengan angka-angka yang sama tadi, 100, 12, 154, 50, 83, 20, 58. Tebakan awal 1, kita inputkan 2. Misal iterasi maksimalnya kita inputkan 20. Nah, dengan iterasi maksimal sebanyak 20, didapat solusi persamaannya yaitu 0,983535. Hasil yang didapat dengan iterasi maksimal dan epsilon hasilnya sama. Kemudian kita bandingkan dengan menggunakan aplikasi. Di sini sudah kami siapkan juga. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, ini didapat salah satu akar persamaannya yaitu 0,98, sedangkan yang di program tadi 0,983535. Nah, didapat selisih yang cukup kecil. Nah, karena didapat solusi yang error yang cukup kecil dengan aplikasi, nah, maka dapat kita simpulkan bahwa program yang kita buat ini sudah cukup baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.